Kalau tadi orang kafir kekal di neraka, kalau orang-orang yang beriman beramal saleh apa balasannya? Di penghujung ayat, jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan yang akan mereka terima dari sisi Tuhan mereka, apa balasannya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan masuk ke dalam surga, di mana di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menarik. Kenapa kenikmatan surga itu hanya disebut dalam ayat ini? Kalau di surga itu di bawahnya nanti akan ngalir sungai. Dulu saat saya belajar tafsir Quran, saya itu agak heran, kok nikmat surga kok segitu doang. Bagi orang Indonesia yang tinggal di negeri kita, kemudian melihat sungai yang mengalir, airnya jernih sampai nampak ke dasar sungai, itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Biasa, sangat biasa. Di kampung kita pun ada. Tidak usah di kampung, di Batam, masuk aja ke mana? Apa itu? Telaga Bidadari ya namanya. Telaga Bidadari. Masuk lewat kampung Aceh itu, masuk. Nanti ada itu bening airnya. Kalau misalnya surga hanya diperlihatkan dengan air yang mengalir begitu, apa istimewanya? Biasa saja. Maka kita perlu perhatikan. Kenapa surga itu selalu disebut oleh Allah, nikmat salah satunya di dalam surga adalah air yang mengalir di bawahnya? Perlu diingat, Al-Quran itu turun ke Rasulullah. Rasulullah itu hidup di Mekah, di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab, salah satu kebutuhan pokok hari-hari yang paling mahal itu adalah air. Karena air itu susah. Makanya dulu Siti Hajar itu bahagia setengah mati ketika air Zam-Zam itu keluar dari tumitnya kaki Nabi Ismail saat digesek-gesekkan ke tanah. Kenapa? Karena susah air. Kalau kita di Batam dari berapa meter ke bawah itu keluar air. Bahkan ada jamaah di Batu Besar itu kerjaannya gali sumur. Saya pikir gali sumur pakai alat berat itu, yang pipa besar-besar. Ternyata cuma pakai cangkul. Awalnya saya kaget, kok bapak gali sumur cuma pakai cangkul? Ternyata berapa meter itu keluar air. Bagi kita hidup di Indonesia, air mengalir di bawah biasa. Tapi perlu diingat, ini turun ke orang Arab. Maka digambarkan apa yang paling berharga bagi orang Arab pada masa itu adalah air. Ini alasan pertama. Kenapa surga disebut tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alasan kedua, begini Bapak Ibu. Ilmu psikologis melakukan penelitian bahwa salah satu yang membuat otak kita, hati kita menjadi tenang adalah salah satunya suara gemericik air. Kalau di rumah nggak ada kolam ikan, di rumah nggak ada akuarium, maka dengerin nanti di YouTube suara gemericik air pakai headset. Itu menurut ilmu psikologis itu bisa menurunkan stres kita, meningkatkan ketenangan kita. Kenapa? Ada terapi di situ. Suara gemericik air. Itulah mengapa orang-orang yang kaya itu biasanya di rumahnya antara dibuat kolam renang atau kolam ikan atau hiasan apapun yang berisi suara gemericik air. Kenapa? Orang kaya mereka uang punya, kedudukan punya, harta punya, tapi kadang-kadang yang tidak punya adalah ketenangan. Jadi dibuatlah yang menyerupai suara gemericik air untuk mendapatkan ketenangan. Maka kata para ulama, sebenarnya kenikmatan surga itu bukan cuma air yang mengalir di bawahnya, bukan hanya sungai yang deras di bawahnya, tapi yang paling penting adalah efek dari itu, yaitu ketenangan. Terakhir, berapa lama mereka di surga, Ustaz? Khalidina fiha abada. Tadi
Saat Allah menceritakan siksaan orang-orang kafir, Allah hanya menyebut khalidina fiha, nggak ada abadanya. Tapi saat menyebut orang-orang yang masuk surga, khalidina fiha abada. Khalidina itu waktu yang sangat lama. Abada itu selama-lamanya tanpa ada batasan waktu. Apa maksudnya? Sampai ada ulama yang mengatakan begini, orang yang kalau sudah divonis masuk surga, sampai kapanpun dia tidak akan pernah lagi keluar dari surga. Makanya disebut oleh Allah khalidina fiha abada, kekal, nggak akan pindah-pindah lagi. Tapi kalau orang yang masuk neraka, sebanyak apapun dosanya, Allah tidak meletakkan kata-kata abada, hanya menyebut khalidina fiha. Kata para ulama, nanti di akhirat sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk, Allah tidak tega membuat orang-orang itu sampai kekal selama-lamanya di dalam neraka. Suatu saat dengan rahmat Allah ada kemungkinan, bukan jaminan loh ya, ada kemungkinan rahmat Allah akan membuat mereka keluar dari surga. Makanya Allah tak sebut dalam orang kafir, Allah nggak sebut khalidina fiha abada. Tapi ketika masuk surga Allah sebut khalidina fiha abada. Penghujung, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu, nikmat-nikmat yang luar biasa itu akan Allah berikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya, orang yang takwa kepada Tuhannya, orang yang tunduk kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bissawab.